Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan membahas tentang hadis-hadis yang bertalian dengan peringatan dari mengerjakan al-kabair, peringatan agar kita jangan mengerjakannya, dari kabair, dari dosa-dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang diantaranya diancam dengan neraka. Jadi kalau melakukan perbuatan dosa ini, maka pelakunya diancam dengan neraka. Apabila tidak bertaubat, maka dia pun akan mendapatkannya, kecuali dengan rahmat Allah SWT bagi orang-orang yang beriman. Sebelum kita jelaskan, kita baca bersama-sama hadis 46, 47 dan 48. Kita baca bersama-sama. Ayo. Anas, semuanya bareng-bareng. Anas radhiyallahu anhu qala sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam ana al-kabair wa qala al-ishraku billah wa uqul walidain wa qatl nafsi wa shahadatu zur faqul alayhi وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاضٍ رحيم متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه وقال هم سواء أخرجه مسلم. Yang pertama yaitu hadis dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kabair. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa besar. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dosa besar diantaranya adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diketahui bahwasanya perbuatan syirik ini dosa besar yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT apabila orang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syirik tadi. Tapi kalau belum mati dia bertaubat, maka diampuni. Seperti firman Allah Ta'ala yang menyatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi dia kalau beriman, bertakwa, bertauhid, mati dalam keadaan misalnya mabuk, maka ini menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dia dibawa kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak diampuni, kemudian masuk surga. Apabila Allah SWT berkehendak, maka dia diazab dulu, baru masuk surga. Kalau misalnya dosa syirik dan belum bertaubat, maka tidak diampuni. Syirik, jadi syirik ini termasuk dosa besar yang paling besar. Seperti firman Allah Ta'ala, asyirku
Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Seperti firman Allah Ta'ala tentang kisahnya, ucapan Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah SWT. Sesungguhnya menyekutukan Allah SWT perbuatan zalim yang paling besar. Menyekutukan Allah SWT adalah dakwatun ghairi ma'ah, yaitu berdoa kepada Allah tetapi ada yang lainnya. Jadi terkadang manusia sudah berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada yang lainnya. Jadi berdoa hanya kepada Allah SWT saja. Ud'ullaha ud'uni astajib lakum. Berdoa langsung padaku, kata Allah, aku akan kabulkan. Jadi syirik demikian besar dosanya, dan ini membutuhkan pembelajaran yang paham betul sehingga bisa terjatuh, sehingga bisa terselamat dari perbuatan syirik yang banyak manusia terjatuh. Bahkan di masa Rasulullah SAW, seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Lau sya'allah wa syi'ta la halaktu." Jikalau bukan karena kehendak Allah dan kehendak engkau wahai Nabi, saya akan binasa. Dan Nabi Muhammad SAW, "Qul ma sya'allah wahdah." Ucapkanlah ini semuanya kehendak Allah SWT. Jadi syirik ini hati-hati sekali karena termasuk dosa besar. Dan ini adalah haknya Allah SWT terhadap Muhammad. Kemudian yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua ini dosanya besar. Di antara hal yang tidak boleh diucapkan oleh anak kepada orang tuanya, di antaranya adalah seperti firman Allah Ta'ala, wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian mengucapkan atau bahasa kitanya atau kata-kata yang semisal itu dari pengingkaran. Wala tanharhuma, dan tidak boleh menghardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, tetapi ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia, yang baik. Jadi kedua orang tua ini memiliki kedudukan yang tinggi secara syariat. Walaupun secara fitrah kita cinta kepada kedua orang tua kita dan kita ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita, tetapi syariat kemudian menetapkan ini menjadi bagiannya. Sehingga Allah SWT mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jikalau kedua orang tuamu memaksa engkau untuk berbuat syirik kepadaku, fala ma laysa laka bi ilmun, yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, fala tuti'huma, maka janganlah kalian ikuti keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan perkara yang baik. Jadi durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa. Jadi membunuh jiwa ini dosanya besar. Karena jiwa itu sebenarnya milik Allah. Sehingga barang siapa yang membunuh jiwa seakan-akan dia membunuh semuanya. Kenapa? Karena dalam satu jiwa ini kita nggak tahu seberapa banyak turunan yang akan dimunculkan dari diri dia. Karena jiwa ini memiliki turunan. Tatkala dibunuh seakan-akan membunuh dari sumbernya tadi. Sehingga membunuh jiwa tanpa hak itu tidak boleh, kecuali kalau membunuh jiwa dengan hak. Contohnya orang yang sudah menikah kemudian berzina. Tentunya yang membunuh ini bukan perorangan atau kelompok dakwah, tetapi pemerintah. Tatkala menerapkan hukumnya, hukum syariat. Kemudian orang yang membunuh jiwa juga. Kemudian orang yang murtad. Ada 3 golongan yang boleh dihilangkan jiwanya kalau ditegakkan hukum syariat. Tapi selain daripada itu tidak boleh, terlindungi darahnya. Wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa. Wa syahadatu zur, dan juga sumpah palsu atau saksi palsu. Saksi palsu ini termasuk dosa besar. Sehingga kita jangan sampai memberikan persaksian yang palsu. Muttafaqun alaih. Berikutnya dari hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qatil rahmi,
tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Jadi ar-rahim ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seseorang menyambung rahim, maka jiwanya yabullu bibidaliha, maka akan menjadi basah dengan kebasahan di dalam menyambung rahim. Menyambung rahim itu artinya apabila diputus maka disambung. Di sini memang ada hal yang bertalian dengan rahim dan ada yang bertalian dengan aqarib atau juga yang bertalian dengan musaharah. Aqarib dan kerabat, musaharah karena pernikahan. Tapi yang di sini yang disebutkan adalah rahim. Rahim. Jadi perkara yang demikian ini hati-hati sekali. Di antaranya yang kadang sering disebut oleh para ulama mengatakan man zawwaja karimatahu faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan alul bid'ah, maka sungguh dia telah memutuskan tali rahimnya. Maknanya karena alul bid'ah tidak mungkin mencintai alul sunnah. Tatkala misalnya dia dinikahkan dengan alul bid'ah, maka hubungan antara dia dengan orang tuanya akan terputus. Karena tidak mungkin misalnya bapaknya alul sunnah, menantunya alul bid'ah, kemudian suaminya ini yang menikahi anak bapak tadi tidak akan mungkin membiarkan anaknya itu bisa bergaul dengan bapaknya alul sunnah, sehingga hubungan antara dia dengan bapaknya akan terputus. Maka dikatakan oleh para ulama, man tazawwaja karimatahu faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan anak perempuannya dengan alul bid'ah, maka sama saja memutus tali silaturahminya. Maka di sini hati-hati hal-hal yang sering membawa sebab pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya rahim. Berikutnya hadirin azza wa jalla. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang ke-48, hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba. Laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah as-sabbu wa ta'an, celaan dan sama maknanya. Ta'an itu artinya celaan dan dicela, ta'an sama. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, dan laknat Rasulullah tentunya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan dosa besar karena laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya laknat Rasulullah berbeda dengan laknat dari kita. Karena kedudukan Rasulullah sangat tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba, orang yang memakan riba. Jadi riba itu ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Mudahnya adalah misalnya ada orang yang memberikan pinjaman, misalnya pinjam 100.000, misalnya nanti kembalikan 110, maka semuanya adalah riba. Ini dilaknat karena orang-orang yang meminjam ini secara umum ini adalah orang yang dalam keadaan butuh. Maka supaya kita tidak jatuh kepada riba, kalau kita minjam sesuatu segera dikembalikan. Kalau sudah cukup dikembalikan. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan maqalul ghaniyyu dzulmun. Orang yang sudah mampu membayar kemudian tidak membayar, maka ini adalah kezaliman. Menunda pembayaran adalah kezaliman. Jadi
Ini berbahaya sekali dua-duanya sebenarnya. Ya, banyak orang akhirnya lebih memilih tidak meminjamkan uang kepada orang karena kalau dipinjam kadang lupa nggak kembali. Karena sulitnya orang minjam kepada orang pada saudaranya, akhirnya minjam kepada riba, sehingga riba rame. Dan riba dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka di sini kita berlindung dari perbuatan riba. Rasulullah SAW mengatakan, akilah riba, wa mukilah. Dan orang yang wallahu alam zahirnya adalah yang mukilah dan yang memberikan riba, wa katibahu dan yang menulis tentang masalah riba, wa syahidaihi dan juga orang yang menyaksikan transaksi riba. Jadi orang yang bekerja di kantor-kantor riba ini kena laknat juga. Karena dia mencatat, menulis dan lain sebagainya karena ini merupakan transaksi. Transaksi riba. Waqala dan Rasulullah mengatakan hum sawa, mereka ini sama, baik yang makan atau yang memberikan riba ataupun yang menyaksikan, yang menulis, semuanya sama. Dalam lingkaran riba nggak boleh. Jadi kalau minjam 100 ya kembalikan 100. Ya. Dan ada kaidah riba. Para ulama menjadikan ini diantaranya adalah kullu qardin jalba manfaatuhu fa huwa riba. Setiap pinjaman yang diambil manfaatnya itu adalah riba. Jadi terkadang orang menggadaikan misalnya sepeda motor. Sepeda motor digadai boleh, tetapi tidak boleh diambil manfaatnya. Biasanya orang menggadaikan sepeda motor, maka kemudian sepeda motor yang digadaikan ini dipakai. Satu. Jadi kalau memang itu jangan dipakai, taruh aja. Nanti sampai yang punya motor punya duit, kita dikembalikan. Ini satu. Kemudian yang kedua ada misalnya gadainya 3 juta. Sepeda motornya tadi dikasihkan. Masih ada bunganya 10%. Jadi 3 juta nanti plus bunga 10%. Di samping motornya tergadaikan ini. Hal-hal demikian banyak sekali terjadi, jadi tidak boleh. Ini tidak boleh. Dan terkadang orang menggadai sawah juga sama. Dapat uangnya, garap sawahnya. Ini nggak boleh. Karena apa? Kullu qardin jalba manfaatuhu fa huwa riba. Dan setiap pinjaman yang diambil manfaatnya itu adalah riba. Jadi riba ini sesuatu hal yang sangat mengerikan. Jadi riba ini waliyadzubillah mirip seperti zina. Jadi dalam praktek transaksi manusia terjatuh pada riba, dalam transaksi dalam praktek muamalah laki perempuan terjatuh pada zina. Waliyadzubillah. Harusnya jangan zina dan jangan riba. Dua perkara ini dijauhi. Berikutnya hadis yang ke-49. Ini perkara yang penting untuk kita ketahui. Ini termasuk daripada dosa besar. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Dua perkara yang terjadi pada manusia, keduanya adalah perbuatan kekufuran. Yang pertama adalah at-taqnu fin nasab, mencela nasab. Jadi tidak semua orang yang terlahir di dunia ini dalam keadaan misalnya bapaknya kaya. Tidak semua orang yang terlahir di dunia ini dalam kondisi bapaknya soleh. Terkadang kondisinya di luar keinginan secara hawa nafsu manusia. Akhirnya dia mencela nasabnya. Maka ini yang demikian tidak boleh, dia tidak boleh mencela nasab. Atau misalnya dia tidak mencela nasabnya sendiri karena biasanya walau bagaimana keadaan seseorang dari nasabnya, dia merasa itu bagian dari hidupnya. Mana mungkin saya akan mencela nasabnya sendiri. Tetapi ada hal lain, terkadang orang saling bertikai satu sama yang lain.
Kemudian orang yang bertikai ini mencela nasab yang menjadi musuhnya tadi. Kemudian yang ini juga membalas nasabnya tadi yang bertikai tadi. Maka yang demikian ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh mencela nasab, karena nasab ini termasuk daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dilarang mencela nasab. At-ta'nu fi nasab. Berikutnya wan niyahatu 'alal mayyit. Dan meratapi mayit. Jadi terkadang karena saking cintanya, dan kala yang dicintainya ini meninggal dunia, dia merasa sangat sedih, merasa sangat berat. Akhirnya dia meratap atas kematian orang yang dicintai tadi. Ya, meratapi mengapa meninggal dunia, kenapa ini terjadi, kenapa bisa demikian, bagaimana ini, nanti saya bagi hidupnya dengan siapa, ya, hidupnya nanti saya dengan siapa, meratap sambil menangis sambil ya meratap. Maka yang demikian ini termasuk tindakan kekufuran. Karena apa? Karena kematian ini juga termasuk qada dan qadar Allah. Setelah meninggal dunia tidak bisa dihidupkan kembali. Setelah terlahir juga tidak bisa mungkin nasabnya dihapus. Jadi yang demikian ini diterima sebagai qada dan qadar Allah SWT, dan pandai belajar mengambil hikmahnya dari perkara-perkara yang demikian ini sehingga tidak terjatuh pada kekufuran. Hadis yang ke-50 ini bertanya tentang apa yang terjadi pada umatnya Nabi Muhammad SAW, terjatuh pada mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Di antaranya dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati aqwamun, nanti akan ada dari kalangan umatku segolongan manusia yastahilluna al-hirra, menghalalkan hirra, zina. Jadi zina hukumnya adalah apa? Haram. Karena zina ini merupakan nasab. Sebagian manusia menghalalkan zina karena dianggap zina ini sebagaimana hubungan manusia biasa, seperti misalnya bersilaturahmi atau saling tolong menolong. Tapi pada perkara yang demikian ini diharamkan karena ada batasnya. Dan di sini nanti akan merubah banyak hal, diantaranya nasab. Maka bagi mereka yang tidak menjaga tentang masalah seperti ini, nasabnya rusak. Sampai akhirnya terjadi antara kakak menikahi adik, karena tidak tahu si bapaknya zina sama wanita A misalnya, melahirkan C, kemudian zina lagi dengan wanita B, melahirkan D. Berarti antara C dan D ini kakak adik, dari satu bapak, beda ibu. Kemudian si C tumbuh besar, si D juga tumbuh besar, kenalan pas sekolah bareng, akhirnya jatuh cinta, akhirnya melangsungkan pernikahan. Karena dari pernikahan bapaknya tahu bahwasanya si B ini wanita yang dia zinai dulu, si A juga wanita yang dia zinai. Akhirnya terjadi pernikahan. Atau bisa jadi waliyadzubillah, si laki-laki ini menikahi wanita A tadi, lahir C, dan menzinai wanita B, lahir D. Si C ini tidak tahu wanita B ini adalah ibunya. Si B ini juga tidak tahu bahwasanya si C ini adalah anak suaminya. Kemudian karena tidak tahu, si C menikahi wanita B tadi. Padahal si B ini statusnya adalah ibu dari dia, karena ini adalah istri bapak. Kemudian karena tidak tahu, ada saling menikahi antara ibu sama bapak, antara ibu sama anak. Ya, istri bapak nikah sama dia. Waliyadzubillah. Ini karena perbuatan apa? Zina. Dan yang demikian banyak sekali.
Ahmad bener mat seperti ini mat? Bener nggak Ahmad? Sukirman bener mat? Tuhan bener mat? Banat bener mat? Mudah begitu. Makanya zina ini nggak boleh. Coba bayangkan wanita-wanita yang jadi pelacur. Sebenarnya laki-laki lain tidak boleh untuk menikahinya, karena ini statusnya sudah ada yang punya, yaitu yang menzinai tadi. Tapi terjadilah apa yang terjadi, sehingga kerusakan luar biasa. Sehingga penelitian dari orang-orang ahli genetika, ternyata orang yang berzina tadi itu punya rekam jejak di genetika wanita tersebut. Sehingga di dalam Islam itu apabila suami istri menikah kemudian bercerai, si wanita ini boleh menikah asal masa idahnya selesai. Ternyata di masa idah itu rekam jejak si suaminya yang dulu baru terhapus. Tapi kalau misalnya sudah baru cerai, nikah lagi, padahal si suami ini baru berhubungan dengan istrinya tadi, ini meninggalkan rekam jejak, meninggalkan rekam jejak dari genetikanya. Kemudian laki-laki baru yang baru menikahi wanita yang baru dicerai tadi oleh laki-laki lain, kemudian berhubungan badan, bisa jadi nanti lahir anak itu bukan anak dari suami yang kedua, tapi lahir dari suami yang pertama. Karena si suami yang pertama tatkala menceraikan istrinya tadi sudah menitipkan bibit. Nah ini ngeri sekali. Makanya dalam hal demikian ini dalam agama kita sangat keras. Ya, jadi agama kita sangat keras. Makanya si perempuan ini jangan mau digoda kecuali bagi mereka yang mau menikahinya. Si laki-laki juga jangan mau menggoda kecuali kalau mau menikahinya. Karena ini laki sama perempuan ini ibaratnya bensin sama api. Si bensin ini kalau kena api menyala, ya. Api kalau kena bensin juga tambah menyala, sama aja. Atau antara serigala dengan biri-biri. Ini mengerikan sekali. Jadi jangan sampai. Pokoknya laki sama perempuan hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan mau menjadi bagian manusia yang menderita gara-gara cinta sesaat, gara-gara penasaran. Karena memang di tubuh manusia itu ada yang namanya biologis, ya, biologis. Jadi dari dua biologis ini, keduanya ini memang saling ingin bertemu, baik laki ataupun perempuan ingin bertemu. Si perempuan dia ingin dibuahi. Jadi wanita normal itu ingin dibuahi, seperti ya binatang katakanlah yang sudah balighah pun ingin dibuahi. Tatkala dia belum dibuahi, maka si binatang ini akan terus menyuarakan suaranya, ya, akan menyuarakan suaranya. Yang intinya dia ingin dibuahi. Setelah dibuahi baru tenang. Ya, maka yang demikian ini saling apa? Menjaga. Sampai pada waktu yang Allah tentukan dengan cara yang terbaik, setelah itu dipertahankan rumah tangganya. Karena kalau tidak dipertahankan rumah tangganya, nanti sebulan 2 bulan setelah pisah dengan suaminya, si wanita ini normalnya ini dibuai juga. Maka kalau dia tidak sabar, maka terjadi perzinahan. Bisa jadi perzinahan ini bukan dengan orang lain, tetapi dengan mantan suami. Mengerikan sekali, ya. Maka di sini perkara dosa yang harus dihindarkan dan tetap haram di antaranya adalah zina. Yastahilun al-khirra wal harir, sutra wal khamra, sedang khamar wal ma'azib, serta alat musik. Jadi musik tetap haram karena musik ini menimbulkan nifaq. Jadi musik, lagu ini sering menimbulkan halu. Jadi dengan halu ini jiwanya jadi melayang-layang. Ya, jiwanya melayang-layang. Makanya orang yang lagi halu
Ini berbahaya sekali. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.